ide buat bisnisnya udah ada, udah punya nama bisnis kayak gitu. Ya. Tapi mau eksekusinya mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi gitu, Jis. Nah kira-kira ini kalau mau daftar merek, waktu yang tepatnya kapan, Jis? Apakah nanti nunggu atau lebih baik sekarang pas udah punya gitu? Lebih baik sekarang. Lebih baik sekarang? Lebih baik sekarang. Ya secepatnya lah. Oke. Jadi utamakan daftar merek dulu. Biar namanya didaftarin duluan. Takutnya nanti ada orang yang pakai nama itu juga. Oke. Terus ketika kita mau mulai nggak bisa daftar merek gitu. Tapi itu nggak apa-apa sama DJKI, misalkan kan kitanya bisnisnya belum ada nih. Tahu-tahu udah kita daftarin aja namanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak melanggar aturan gitu. Ya, boleh itu boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, kemarin juga ada yang nge-WA sama kayak gitu. Bang, saya punya nama katanya bagus. Pengen didaftarin merek tapi nggak tahu nih bisnisnya kapan katanya gitu. Ya udah daftar merek aja gitu gitu. Nah, tapi nggak tahu nih bisnisnya nanti bisnis apa. Nah, itu yang gawat itu. Oke. Nggak tahu bidangnya. Problematik sih kalau itu. Iya. Namanya bagus, tapi kan kadang nama itu ya kalau namanya universal sih oke gitu. Kalau misalkan namanya menjurus ke sebuah kategori misalkan kayak cocoknya ini nama otomotif misalkan. Pas nanti bisnisnya dia bisnis kue. Iya. Kan kadang gitu tuh. Iya. Karena bingung belum tahu bisnis apa gitu kan ya. Iya, belum tahu bisnis apa, tapi namanya udah ada, dia bilang gitu. Nah, itu kalau teman-teman punya modal sih ya bisa daftar merek dengan memilih kelas yang banyak. Dan daftar mereknya jadi mahal. Misalkan kelas baju, kelas skincare misalkan, terus kelas makanan, atau kelas toko online misalkan. Itu konsekuensi karena kita nggak tahu mau bisnis apanya ya. Nggak tahu mau bisnis apa, bener. Tapi kalau misalkan kita tahu mau bisnis apa kayak gitu, cukup berapa kelas, Jis? Cukup ya satu kelas bisa, satu kelas atau 2 kelas lah sama kelas. Misalkan teman-teman mau daftar merek untuk baju, berarti untuk brand bajunya satu dan satu lagi untuk toko bajunya gitu. Oh oke. Nah jadi kalau daftar merek itu nanti kita tuh harus memilih bidangnya apa. Sehingga harus ditentuin kita mau jualan apa nih dari awal gitu. Iya. Jangan sekaya tadi, tapi saya nggak tahu bidangnya apa misalkan. Ya udah, itu mah nggak bisa didaftarin merek kalau kayak gitu. Iya, orang bidangnya juga nggak tahu gitu ya. Ya, kecuali di checklist semua tuh kelas-kelasnya. Iya, kelas-kelas kan banyak dan makin banyak kelasnya makin mahal daftar mereknya gitu. Iya, benar sih. Sedangkan DJKI nggak ada program diskon ya? Nggak ada. Misalkan kelasnya 5 jadi lebih murah, nggak ada. Nggak ada. Nah jadi buat teman-teman yang udah kepikiran nih, wah namanya bagus nih buat bisnis misalkan. Dan memang kepikiran mau bisnis, teman-teman harus tentuin bidangnya dulu, bidang bisnisnya apa. Misalkan kayaknya suatu saat bakal punya bisnis baju nih. Ya itu boleh, bisa ayo segera daftar gitu. Iya, berarti tugas yang paling penting dari yang konsul kemarin kayak gitu ya, yang WA itu adalah namanya udah berarti kayak gitu ya. Namanya udah ada. Tinggal adalah PR-nya bidangnya apa? Bidangnya apa? Baru bisa daftar merek gitu. Baru bisa daftar merek. Kalau di bisnisnya misalnya dimulainya nanti 3 tahun lagi, ya itu boleh silahkan. Misalkan teman-teman kepikiran idenya waktu kuliah gitu. Waktu kuliah nih kepikiran nih ide nama misalkan nama bagus nih. Udah daftarin merek lah gitu. Jadi merek baju misalkan. Siapa tahu nanti kalau udah lulus bisa buka bisnis gitu. Iya. Ya pelajar lah ya. Ya. Anak-anak SMA atau STM kayak gitu ya. Bener, SMA STM atau lagi kuliah nih gitu. Ya udah daftar lah karena kalau pengajuan merek kan di-loadingnya 10 tahun. Nah, ya udah dalam waktu 10 tahun itu siapa tahu teman-teman buka bisnis gitu. Iya. Mereknya udah ada, gampang. Udah aman ya. Udah aman. Tinggal langsung buka aja gitu. Benar. Nah terus Jis kalau misalkan kita udah punya nama tuh ya, kan kita nggak tahu nih nama ini oke nggak nih buat DJKI, buat potensi lolos atau enggak gitu. Nah itu daftarnya ke Kebun Desa. Nah
Jadi sebelum daftar merek itu kan harus dicek dulu nih kemungkinan lolos atau enggak, karena misalkan kepikiran nih namanya bagus, tahu-taunya itu mah udah ada gitu kan gitu. Sehingga nggak bisa didaftarin kalau udah ada itu. Makanya kita harus ngecek dulu, searching aja di JDKI, nama kita udah muncul atau belum namanya. Terus cari juga nama yang penulisannya mirip, bunyinya mirip gitu ya. Visualnya mirip atau enggak gitu. Jadi ngecek merek itu nggak cuman kita ketik nama merek kita, misalkan namanya misalkan Kebun Desain, ketik Kebun Desain, enter, udah aja, nggak gitu. Tapi harus nyari kemungkinan kata lain yang mungkin mirip sama Kebun Desain, misalkan keban, misalkan keban desain, apakah udah ada kan kebun dan keban itu dianggap sama di DKI. Iya. Ya udah kita searching aja terus gitu. Nah kalau misalkan teman-teman repot, nah untuk searchingnya teman-teman bisa minta bantuan Kebun Desain gitu. Iya. Buat teman-teman yang mau daftar merek, bisa langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar atau di deskripsi gitu. Nanti mereknya akan dicek dulu sama kita nih. Wah ini kayaknya lolos nih. Mau daftarnya atau enggak gitu. Iya. Atau misalkan ternyata udah ada gitu. Coba ganti deh namanya misalkan gitu. Nah terakhir nih Jis, kalau misalkan tadi tahapan-tahapannya menurut kamu tuh biar sampai daftar merek tuh apa Jis? Tadi kan nama udah ada. Ya pertama nama dulu pikirnya, namanya. Habis itu bikin logonya. Udah oke logonya, baru nanti dicek di DJKI. Oke. Nah habis itu kalau dicek di DJKI aman, bisa langsung pengajuan. Langsung bisa pengajuan pendaftaran. Ya, tapi kalau ternyata dicek wah ini peluangnya misalkan kecil nih untuk lolos karena banyak yang mirip. Teman-teman ulangi lagi, cari nama lagi. Habis itu desain logo lagi. Gitu. Habis itu baru cek lagi. Gitu. Mungkin kayaknya ini dulu deh. Bikin nama, cek nama mungkin sebelum bikin logo. Sama logonya, karena misalkan namanya udah nggak ada nih, tapi logonya mirip sama orang kena. Gitu. Iya. Logonya khawatir mirip sama orang, berarti tetap harus bikin dulu gitu ya? Tetap harus bikin logo. Oke. Karena kalau misalkan misalkan dipisah ya, cek pikirkan nama dulu, cek nama, kalau udah ke nama bikin logo dulu, cek logo, cek logo gitu. Iya. Baru nanti kalau udah oke, baru pengajuan gitu. Jadi apa namanya ya? Ada tahapan lagi karena kalau ngecek nama itu pasti udah sekaligus ngecek logo gitu ya. Ya. Kalau logonya belum ada berarti cuma ngecek nama gitu kan? Ya gitu benar. Nanti baru bikin logo, nanti logonya harus dicek lagi. Harus cek gitu. lagi kalau misalnya nggak ada logonya. Gitu. Iya makanya tadi urutannya harus nama, habis nama bikin logonya, baru pengecekan kayak gitu, pengecekan nama dan logo kayak gitu ya. Barulah pendaftaran kalau udah aman kayak gitu. Benar. Nah itu ya teman-teman ya, mudah banget kalau pengen pakai jasa Kebun Desain tadi, tinggal nomor WhatsApp-nya di kontak ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.